ke-15 di teks pertama, sedangkan di teks kedua di paragraf ke-14. Jadi dua-duanya di paragraf terakhir, karena isinya itu simpulan dari masalah yang dibahas dan juga pendapat akhir sampai akhir. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu tentang analisa kaidah kebahasaan pada kedua teks tersebut dengan panduan yang sudah disediakan dalam LKPD. Kemudian kaidah kebahasaan pertama yaitu kalimat retoris. Nah, pertama-tama ada yang tahu kalimat retoris itu apa? Biasanya tidak perlu dijawab. Kalimat pertanyaan. Yes, betul sekali. Nah, kalau kalian perhatikan, sebenarnya di LKPD itu gak ada kalimat yang berakhiran dengan tanda tanya, tanda titik semua. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat isinya, ternyata ada juga kalimat yang menanyakan sesuatu secara retoris, yaitu secara tidak harus dijawab oleh pembaca. Nah, contohnya di teks 1 ini ada kalimat ini. Namun, mengapa makin kesini, alih-alih diberi tempat, hak-hak masyarakat adat malah kerap diabaikan sehingga memunculkan kesan tak ada niat perlindungan dari negara. Nah, di sini ada kata mengapa, berarti menunjukkan itu adalah sebuah pernyataan. Dan sebenarnya ini ya tidak perlu dijawab oleh pembaca. Soalnya bakal dijelaskan nanti alasannya kenapa di paragraf-paragraf berikutnya. Kemudian misalnya di teks 2, bagaimana tidak BPS menyebut negeri ini tengah mengalami deflasi 5 bulan berturut-turut. Di sana ada kata bagaimana, kalimat tanya 5W1H menunjukkan bahwa itu adalah sebuah pertanyaan. Kemudian kaidah kebahasan berikutnya yaitu kata-kata populer. Nah, kata-kata populer ini berarti kata-kata yang tidak baku, tetapi sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Contohnya di teks 1 ada kata makin. Kalau kalian coba cari di KBBI, mana ada kata makin? Adanya ya semakin. Terus mandeknya, mandek, itu kayaknya dari bahasa daerah ya. Terus buat, kalau misalnya dalam konteks membuat, ya itu kata baku. Tapi kalau misalnya lakukan ini, buat ini terjadi, nah itu tidak baku karena seharusnya digunakannya agar atau sehingga. Terus ada bakal. Kemudian ada juga kata serapan dari bahasa Inggris di carry over. Kemudian di teks 2 adalah dibikin toyonya mantap, yaitu makan tabungan, anjlok, dan pas-pasan. Kemudian yang ketiga adalah kata ganti penunjuk. Itu kata-katanya seperti ini dan itu. Misalnya di teks 1 ada investasi jelas penting buat perekonomian negara, tapi tidak ada yang menafikan itu. Nah, itu ini merujuk pada investasi, makanya disebut sebagai kata ganti penunjuk. Kemudian di teks 2 contohnya ada di kalimat ini. Kelompok ini kini sekuat tenaga menggerak konsumsi agar pendapatan mereka cukup untuk hidup sebulan. Nah, kelompok ini kalau kalian lihat di dalam teks itu merujuk kepada kelas menengah. Tetapi karena tidak disebutkan langsung, melainkan dengan kata kelompok ini, makanya disebut juga ganti penunjuk. Kemudian ada konjungsi temporal dan konjungsi kausalitas. Apakah kalian mengetahui perbedaannya apa? Ya. Apa tuh bang? Apa tuh bang? Apa tuh sister? Yes. Oh my god. Jadi betul
sekali. Konjungsi temporal itu konjungsi yang menunjukkan waktu, dan di teks 1 ada contohnya dalam 1 dekade terakhir. Sudah jelas dalam 1 dekade terakhir yang merujuk kepada waktu 10 tahun yang lalu. Kemudian ketika, berarti itu menunjukkan suatu tindakan yang dilakukan pada saat itu juga. Dan kemudian ada di teks 2 contohnya dimulai dari berlanjut ke dan terakhir. Ini ada di kalimat yang dimulai dari bulan Mei, datanya seperti ini, terus berlanjut ke Juni seperti ini, dan kemudian terakhir di bulan Agustus seperti ini. Itu menunjukkan korelasi waktu dari satu bulan ke berikutnya, dan bagaimana ini disebut konjungsi temporal. Dan ini ada juga dari bulan ke bulan, mirip seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dan terakhir, bahasanya ada konjungsi kausalitas yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Di teks 1 contohnya ada kata sehingga, ada, dan karena. Di teks 2 dapat menunjukkan kata akibat dan ada. Jadi itu saja, sekian. Dan Terima kasih. Thank you, sister. Yang ingin bertanya dipersilakan. Aduh. Tunggu bicara dulu. Pertanyaannya atau kritikannya benar ya? Enggak benar ini dapat 3 Aduh. Jadi di sini saya ingin bertanya, mengapa desain dari yang digunakan sangat melenceng jauh dari apa yang disampaikan oleh informasi isi PPT tersebut. Silakan dijawab. Jadi sebenarnya dalam memilih desain itu kita udah berdiskusi antara kita berdiskusi karena desain pertama kita yang seperti kalian tahu kena hack. Virus ya, kita kena muncul gambar-gambar yang tidak kami ingini. Sehingga kami mencoba untuk memilih desain lain. Nah, kenapa kita pilih desain ini? Karena meskipun teks yang tadi kan membahas tentang adat dan tentang undang-undang gitu, tapi kita memilih teks ini karena kita memilih desain yang menarik perhatian. Seperti yang kalian tadi pas baru lihat desainnya, kalian kayak salfok kan sama desainnya. Itu tujuan kami. Sebagai hook kalian. Oh, makasih ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Ada Angkat filosofinya. tangan boleh. Diskusi banget kita berdua. Ada pertanyaan atau pendapat? Yuk disampaikan. Yang bertanya kan kakak Kelly juga. Kita yang nanya, Miss. Kan kalian yang presentasi. Kan kemampuan menyampaikan pertanyaan juga dinilai. Ya, kalian. Oh, kita. Enggak, maksudnya mereka peserta harus bertanya. Bukan kalian. Terus ini lagi gimana? Pas mereka bertanya. Loh. Berarti tadi Marcel dinilai dong. Kita Iya. nilai Marcel gitu. Yang tadi kan tidak masuk. Kelompok itu. Pertanyaannya dua dulu. Tapi jelek sih pertanyaan. Bro. Amin. Itu facts, bro. Kita juga. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Iya, Janis. Kenapa pada slide ini pertanyaan ini beberapa cuma kutipan apa kayak contoh konklusinya, tapi beberapa ambil kutipan dari teksnya juga nggak konsisten. Karena kalau konjungsi kayak gini dilihat aja ya udah ketahuan kalau ini konjungsi gitu loh. Tapi kalau misalnya kata populer
misalnya kata ganti penunjuk, kan kadang kata-kata seperti ini itu digunakan juga dalam kalimat, tetapi sebenarnya itu bukan kata ganti penunjuk. Misalnya meja ini biru, kan sebenarnya subjeknya pada kalimat itu meja, bukan ini. Berarti ini itu bukan kata ganti, tetapi kata sifat. Kalau menunjukkan kalau mejanya ya meja ini. Jadi nggak bisa sembarang ambil kalimat yang ada ini itunya, berarti itu ada kata ganti penunjuk. Harus lihat konteksnya dulu. Berarti kalau gitu kelompok ini sudah termasuk belum? Kelompok ini kan sebenarnya kalau kelompok ini tapi dikasih tanpa konteks, ya kelompok apa? Nggak tahu. SRI dulu. Sister slave. Oke. Good and Ya, bad. di saya kan masih ada. Yang lain boleh berkaitan dengan teks yang sudah dibaca di LKPD. Kenapa Hubert mau bertanya? Iya, oke, baik. Ya, kalau dari Miss sebelum kalian tutup, ya terima kasih atas usaha kalian mempersiapkan PPT ini. Benar yang disampaikan oleh Marcel, walaupun memang sedikit menyimpang dari Sedikit. ya, Informasi tambahan isi. itu bisanya juga mengekspresikan kita sebagai nilai sikap. Nilai sikap. Dan tambahin lagi. Nah, cuma tadi pada bagian struktur, mengapa perlu ada alasan itu? Kalau alasan itu kan harusnya berkaitan dengan isi teks ya. Kalau yang kalian sajikan tadi itu masih seputar teori ya. Kalau kita hafal teorinya memang seperti ini. Tapi alangkah baiknya kalau dikaitkan dengan isi teks, mengandalkan bahwa ya memang itu bagian pengenalan isunya tentang apa, kemudian ada argumentasinya apa saja, poin-poinnya aja, kemudian ada pernyataan ulang. Terus yang kedua tadi kaidah, kalau tidak salah di awal kita sudah menyampaikan bahwa di LKPD itu ada yang tandai warna kuning ya, benar? Iya, waktu itu mungkin waktu itu kalian sedang apa ya, sedang tidur atau ngapain? Ya. Kena hack. Jadi Miss mengatakan yang Miss tandain warna kuning itu kalian tuliskan dalam bentuk kata. Mengapa Miss selalu meminta dalam contoh kalimat ya? Contoh kalimat, karena kalau misalnya hanya kata, biasanya kan kita mengada-ada. Ini harusnya ini. Nah, lebih baik kalau ada kalimatnya biar lebih jelas isinya, konteks isi yang disampaikan. Nah, tadi ada masalah kata rujukan ya. Nah, kata rujukan yang merupakan kata penunjuk yang dijelaskan Chris tadi, memang kalau dalam sebuah kalimat ada yang disebut dengan apa sih istilahnya, konteksi kalau tidak salah. Jadi merujuk pada kalimat sebelumnya. Nah, kata-kata yang menandai bisa kita lihat dari kata ganti penunjuk. Nah, kata penunjuk itu ya kan, ini. Nah, itu sudah masuk pada kalimat kata ganti penunjuk. Artinya ini merujuk pada apa yang disampaikan di dalam. Nah, tadi Fritz menjelaskan, kalau Fritz tadi menjelaskan meja ini. Ya benar nggak? Meja itu apa ini tadi? Ya, meja ini berwarna biru. Nah, tetapi ini itu merupakan kata penunjuk. Karena secara tidak langsung tadi kamu menunjuk, ya kan? Secara visual. Kalau ini kan di dalam kalimat rujukannya ke makna atau kalimat sebelumnya. Ya. Oke, itu aja dari Miss. Apakah ada pantun sebagai penutup? Ada dari David. Ah, Silakan David. apa? Pantun penutup.
Ya udah silakan ditutup dengan menarik. Ayo kita diskusi pantun. Waduh. Ya udah, boleh. Oke, ayo. Ayo udah, ayo udah. Yuk, yang lain dong menyiapkan sesuatu yang membuka presentasi dengan menarik. Yang kencang. Presentasi dengan menarik. Pendek. Jadi jangan Show your sister power. yang lain. Memberikan kata-kata jujur juga nggak apa-apa. Pagi-pagi memberi ikan. Cakep. Jangan lupa untuk memberi selai. Cakep. Terima kasih telah mendengarkan dan tetaplah menjadi selai. Yeay.